Iya, jadi kalian tuh kalau dalam winter tuh hemat air karena mandi sehari sekali gitu ya. Terus juga hemat deodoran gitu ya. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto, dan gue bersama partner gue. Halo, ketemu lagi dengan aku Yutan. Apa kabar semua? Oke, dan kita berharap semua teman-teman yang lagi nonton video ini pasti dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita mau membahas sesuatu yang berbeda nih dari yang dulu-dulu nih. Dulu kan kita sudah membahas tentang travel, membahas tentang makanan, membahas migrasi, membahas profesi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik, yaitu mengenai kebiasaan orang Indonesia yang ada di Kanada. Bener nggak, Yul? Betul. Iya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk Subscribe, komen, likes ke channel ini supaya kita makin semangat bikin video-video yang menarik. Contohnya seperti hari ini. Oke deh. Kali ini kita akan membahas kebiasaan orang Indonesia di Kanada nih ya. Yang pertama, harus makan nasi, bener nggak ya kan? Ya, mungkin perlu disclaimer dulu ya di awal ini bahwa ini tuh majority. Pastilah ada terselip, bener nggak Win? 1-2 yang mungkin tidak sama atau nggak gini-gini banget. Gua misalnya gitu ya. Tapi kalau ibaratnya mau kita survei dari 100 orang, ini pasti 50% lebih itu ya seperti ini. Betul, gitu. Iya. Nah, gua sendiri juga termasuk salah satu yang harus makan nasi nih dalam sehari, guys. Kalau si Yutan gue nggak tahu nih gimana. Berhubung gue nih berjuang keras untuk diet ya. Jadi gue kalau nggak ada nasi tuh masih oke sih, Win. Oh gitu ya? Ya. Oh, oke. 2-3 hari gue masih oke. Gue karena kalau nasi itu gue lebih depend ke gue tuh makannya sama apa. Kalau misalnya gue lagi masak rendang nih ya, ya pastilah gue harus nasi gitu. Iya, betul. Iya. Tapi in majority semua orang Indonesia kebanyakan rindu nasi, bener gak? Dan pasti stok at least 1 karung di rumah, at least. Betul. Oke, yang kedua. Yang penting ada sambal. Gua banget ini. Bener gak? Iya, kan dari dulu gue udah bilang, zaman-zaman kita masih review makanan, gue kalau nggak ada sambal tuh kayak nggak makan. Betul. Iya. Jadi kalau misalkan nih lu lagi pergi ya ke tempat makanan yang nggak ada cabenya atau nggak ada sambalnya, itu gimana tuh jadinya tuh? Pernah nggak ya? Rata-rata kalau makan di luar nih ya, rata-rata sih mereka ada, Win, cuman nggak seperti yang gue mau. Contohnya kalau ke restoran bule tuh, paling-paling mereka tuh punyanya Tabasco, sambelnya, ya kan? Jadi ya daripada nggak ada ya gue cocol-cocol juga deh gitu. Iya gitu ya. Tapi kalau lagi ke makanan Asia pasti ada sambal ya, benar nggak? Ada, mereka ada gitu. Dan kalau kita lagi ngumpul juga pasti menu sambal Indonesia pasti ada ya biasanya. Itu selalu di request dan gua ketiban tukang bikinnya. Oke, yang ketiga. Wah, kalau makan harus ada bunyi ya. Kriuk karena pakai kerupuk. Bener nggak, Yo? Betul, ini mah gua banget. Gua banget. Cuman gitu ya? Sayangnya kita nggak selalu ada ya, Win. Bener nggak, Win, di sini? Betul, iya. By the way, di sini kerupuknya komplit nggak sih, Yo? Seperti di Indonesia? Lumayan komplit. Kalau di Toronto ya, gue sih kagak tahu dah kalau di provinsi lain. Kerupuk yang aci gini ada, Win. Ada ya? Ada. Kalau kayak kerupuk udang gitu tuh ada, tapi harus goreng sendiri tuh yang kayak gitu. Tapi udah banyak macam-macam kerupuk, keripik itu sudah banyak pemasoknya di Toronto. Bahkan emping pun juga ada, bener gak? Oh, emping apalagi, iya ada. Betul, iya guys. Jadi kalian yang lagi mau datang ke sini, tenang aja. Kerupuk bakal banyak stoknya di sini ya. Betul. Tidak perlu bawa dari Indo 1 koper penuh, jangan gitu. Mending nanti kopernya diisi barang yang lain gitu. Iya. Atau kalau kalian mau bawa kerupuk banyak, bolehlah bagi-bagi kita yang udah di sini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nih ya. Ke yang berikutnya, Yul. Kira-kira apa nih? Lu bisa tebak gak? Wah, apa ya? Oke, coba dah buka. Kita lihat ya. Kalau jalan-jalan, yang penting nomor 1 tuh foto-foto dulu, guys. Betul. Bener gak? Betul. Iya,
Pokoknya jadi kalau kamera udah ngangkat langsung lah ya. betul, iya. Langsung pose. Betul. Jadi kan kalau kita orang Indonesia lagi pergi rame-rame tuh ya, mungkin orang-orang yang bulenya tuh bingung kali yang liatin gitu. Ini kok betul-betul foto ya, di sini foto gitu ya. Jalan belum juga 10 meter. Bagus, Betul. bagus, bagus. Betul. Foto. Oh, dan yang kedua gini ya, kalau orang-orang yang bule rata-rata foto-foto ini pemandangannya, bener ya? Kalau Betul. kita nih ya biasa yang foto kitanya yang penting ada gitu, bener ya di fotonya. Narsis juga kita ya, ternyata. Oke, ini by the way ini fotonya nih, lihat tuh, ada siapa tuh? Ada lu tuh di situ tuh. Gitu Ini ya. foto zaman kapan ini ya? Yang fall Iya. pastinya ya. Iya, nih kita lagi pergi ke daerah Muskoka nih kalau nggak salah nih kita nih, lagi musim gugur ya. Terus belum zamannya COVID nih mestinya karena nggak maskeran. Belum. Iya. Indahnya Oke. masa-masa itu ya. Oke. Ya guys, kita lanjutkan ya. Kebiasaan orang Indonesia walaupun dari Kanada nih kira-kira apa lagi ya? Kita lanjutkan. Wah, Wah, kalau jalan-jalan yang penting makan-makan dulu guys. iya. Makan is number one. Betul. Kumpul orang kumpul yang penting mangan. Yang penting makan gitu ya. Jadi tenang aja guys, walaupun kita udah di sini nih, udah jadi perantauan ya. Kalau kita memang senang berkumpul, senang bersosialisasi ya. Makanan Indonesia pun kita bisa cicipin macam-macam, bener nggak Yo? Betul, karena kebiasaannya kan kita potlakan ya. Mm-mm. Jadi si A bawa apa, si B bawa apa. Terus kadang-kadang kalau pada rajin tuh pakai ada tema-tema segala gitu, Win. Betul. Kayak di foto ini gue inget nih temanya itu pas lagi heboh-hebohnya nasi. Apa sih ini sebutannya, Win? Oh, nasi kekinian. Nasi kekinian gitu loh yang digelar Betul. memanjang pakai daun. Terus makanannya yang kayak gitu heboh tuh. Iya guys, tapi selama kita potluck ya di sini ya, kira-kira makanan yang unik yang pernah lo akhirnya, wah nggak nyangka gitu lo bisa makan di Kanada, kira-kira apa? Lo tau nggak? Lo masih inget nggak kira-kira apa? Aduh, apa ya? Semuanya enak-enak sih ya. Mm-mm. Maksudnya kalau kita potluck kan rendang, udah biasa, bener nggak? Maksudnya banyak yang masak rendang, bener nggak? Nah, kira-kira yang unik kalau lo masih inget ada nggak? Gue saking udah lamanya gue nggak bisa tiba-tiba ditanya begini gue nggak bisa inget. Tapi Hah. yang paling gue tunggu-tunggu lah ibaratnya ya. Betul. Kalau misalnya lagi ngumpul nih, Mm. apa nih yang gua nggak bisa bikin gitu ya. Mm. Jadi kan gue pasti harus ngarepin orang dong. Karena gue Betul. sendiri Betul. martabak, Win. Martabak ya. Iya, jadi kalau ada yang bawa martabak itu gue jagain tuh, Win. Oh. Berikutnya, wah, suka pakai batik, guys. Tapi kalau yang ini sesuatu yang membanggakan Indonesia, bener nggak, Yul? Betul, betul. Dan aku Iya. percaya banget loh. Orang Indonesia yang migrasi ke sini ya, yang bukan lahir dari sini, yang Iya. migrasi, pasti di lemari bajunya itu at least adalah satu. Ibaratnya kalau cowok adalah kemeja satu, kalau Betul. cewek adalah entah dress, entah rok gitu ya, yang Mm. nuansa batik gitu. Atau jelek-jelek Betul. syal lah yang batik gitu, pasti ada. Betul, iya. Ternyata ya, ketika kita sudah di sini ya, malah lebih bangga loh pakai batik daripada waktu di Indonesia loh, Yul. Gue berasanya gitu loh. Iya, kayak identitas kita, bener nggak? Betul, kayaknya kita menunjukkan sesuatu yang unik gitu, bener nggak? Mhm. Iya, jadi rasanya proud banget loh bisa pakai batik, guys. Jadi bagi teman-teman yang mau ke sini ya, jangan lupa untuk punya stok lah batik beberapa biji, bener nggak Yul? Betul, betul. Karena Iya. ini juga kalau misalnya kita main ke konjen gitu ya, Betul. atau acara-acara Indonesia gitu, biasa dress code-nya ya batik gitu. Betul. Iya, kita lanjutkan ya yang berikutnya. Wah, Waduh, di sini walaupun kita udah di sini nih, tetap aja ada masuk angin, bener nggak Yul? betul. Walaupun kita nggak tahu ya bahasa Inggrisnya apa ya masuk angin ya di Betul. sini. Wind enter the body. Masih Iya. kerokan. Lu tipenya orang kerokan juga nggak? Gua di Indo tuh kerokan gue demen banget. Oh gitu Dan ya. nyokap gue biasa kerokin. Mm-mm. Terus ya kalau nggak ada nyokap biasa kan kita gampang banget tuh ya panggil mbak-mbak pijet gitu kan. Betul. Atau temen deh gitu. Mm-mm. Di sini ya ampun mau nyuruh siapa gua? Ya lu tau lah, terutama di sini anginnya kan kenceng banget, bener gak? Jadi Benar, gampang benar. kembung kita di sini. Orang-orang bule kayaknya nggak ada ya pakai istilah masuk angin ya mereka ya. Nggak ada, justru aku tuh juga bingung gitu. Mm-mm. Jadi dia sembuh sendiri kali ya. Pasti Mm-mm. ada lah namanya
body ini kan semua manusia sama, bener nggak? Betul. Cuman mereka anggap ini biasalah, mungkin capek doang gitu kali ya. Betul. Iya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Wah, sesuai slogannya, orang pintar minum tolak angin ya. Walaupun udah jadi perantauan, tetap minum tolak angin juga guys. Ya. Lu minum juga nggak, Yul? Gue minum ini, betul. Nah, untuk yang ini nih, biasa nih kalau kita yang lagi datang nih ke sini nih, suka nyetok. Bener nggak dari Indonesianya, Yul? Bawa Karena berapa dus gitu? Karena gampang, dia kan kecil tuh. Mm-mm. Jadi dibawanya gampang gitu. Oh, by the way, di sini ada juga nggak yang jual ya? Ada. Ada juga ya? Ada. Jadi barang-barang populer, Mm-mm. ya salah satunya ini gitu. Atau kalau kayak margarin Blue Band gitu, itu ada. Iya. Jadi Dan sekali lagi, Toronto. Aku nggak tahu kalau di kota lain. Betul, betul. Iya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Wah, lepas sepatu saat masuk rumah. Otomatis ya, Otomatis, bener nggak? by default gitu. Iya. Padahal culture-nya kalau di orang-orang bule kayaknya enggak ya. Mereka masuk Enggak. pakai sepatu aja ya masuk ke dalam Masuk rumah ya. aja, iya. Kayak dulu aku pernah kan pas lagi cari-cari rumah gitu kan, berarti kan mesti pergi ke rumahnya lihat gitu kan. Nah, ya kita namanya masuk rumah orang otomatis lepas sepatu dong. Betul. Sama orangnya langsung bilang, no gitu. Pakai katanya. It's okay. Aduh, jejak kaki di karpet tuh rasanya ngilu gitu loh. Ya kan? Tapi apa boleh buat, orang dia maksa kita harus pakai. Oke, lanjut berikutnya. Wah, ini dia nih. Ini benar banget nih ya. Orang Ini bukan bener banget ini. Aduh, nggak tahu ada istilahnya apa. Orang kita nih udah paling terkenal deh. Kalau lagi summer pergi ke park gitu atau pergi ke beach ya, bukannya lepas pakai baju renang, malah makin dirangkep bajunya guys. Iya, serba salah itu kalau sudah summer itu. Apalagi kalau lagi camping, terus kita tahu kan kita bakal canoeing atau hiking. Canoeing terutama, karena kan pasti namanya di air itu ya nggak ada shadow-shadow sama sekali kan. Jadi otomatis mau melindungi lengan ini nih supaya nggak hitam. Jadi kita pakailah itu lengan panjang walaupun tipis sih. Kan fungsinya sifatnya biar nggak hitam, bukannya kedinginan. Nah heranlah itu bule-bule. Ini lagi panas kerontang. Kenapa lu pakai lengan panjang gitu? Oke, berikutnya. Wah, pakai koyo atau minyak kayu putih. Betul. Bener nggak? Di sini kan juga barang yang selalu kayaknya di household orang Indonesia tuh at least ada nih. Betul, iya. Either salah satu atau dua-duanya, bener nggak? Betul. By the way, di sini salon pas mah dijual ya. Jual di Asian Store gitu ada. Iya. Dan oh iya, di sini guys, kalau lagi mau winter ya, gua nggak tahu loh kalau soal lu gimana ya, Yul ya. Tapi gua tuh berasa di sini tuh kalau lagi mau winter tuh kita gampang kayak apa ya, ketarik gitu ototnya gitu ya. Oh, jadi kaku-kaku gitu. Oh, jadi kaku-kaku gitu ya. Jadi aduh, nanti tiba-tiba punggung gua sakit gitu atau apa ya udahlah, hantamnya koyo gitu ya. Gue nggak tahu dengan lu gitu ya, tapi gue pernah denger kan ada orang mau shuffle snow, dia lupa warm up gitu, aduh akhirnya pinggangnya pegel gitu, sakit kecetit gitu ya. Iya. Nah, untung ada salon pas guys. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kira-kira kebiasaan apa lagi sih yang masih dilakukan orang Indonesia di Kanada? Wah, ini sih gue rasa di seluruh negara lain, bukan di Kanada doang ya gue. Bener betul, betul. Iya. Kembali ke selera asal. Betul. Iya. Jadi walaupun di sini banyak sekali varian mie instan ya. Betul. Selalu ini tuh tidak bisa dieliminasi gitu, kecuali dia ada specific reason soal kesehatan. Itu lain cerita ya. Tapi kalau normal itu pasti yang dicari ini gitu. Tapi gue mau nanya lu ya, ini nggak tahu perasaan gue aja apa gimana ya. Kalau mie goreng oke lah, gue nggak bisa bedain. Tapi kalau mie kuahnya ya, kayaknya lain loh Win. Yang di sini sama yang di Indo Win. Betul, masih gurihan yang Indonesia, bener gak? Iya, mungkin micinnya lebih banyak kali Win. Betul. Yang udah di sini udah disaring dulu. Udah disaring dulu ya, aduh. Iya, jadi
kalian nih yang lagi mau datang ke sini, berbaik hatilah kirimkan Indomie bagi kami yang ada di sini. Indomie versi Indonesia. Oke, berikutnya. Wah, mandi sehari 2 kali. Ini gua banget nih. Nah ini Win, itu dulu gua Win. Sekarang gua udah 1 hari 1 kali Win. Oh gitu ya. Terutama di winter ya. Ini di winter ini kalau kita ngomong di winter. Kalau di summer sih bisa kadang-kadang malah lebih dari 2 kali saking panasnya gitu kan. Betul. Tapi kalau winter Win, 1 kali aja udah syukur Win. Nanti lu tunggu ya, kalau lu udah 10 tahun di sini apa juga jadi 1 kali ya pas winter. Oh iya sih. Ini tapi gue semenjak work from home jadinya sering sehari sekali sih. Kalau lagi pergi ngantor waktu itu ya kayaknya 2 kali. Karena pagi tuh gue kalau nggak mandi tuh ngantuk Yul. Iya betul, nggak fresh gitu ya. Iya. Dan mungkin kita bisa info juga ke teman-teman yang di Indo nih khususnya kan. Mungkin mereka bingung ya apa uniknya, apa lucunya sih mandi sehari 2 kali. Gue mah biasa gitu. Sebagai informasi aja guys, kalau bule yang di sini tuh, kalau aku nggak tahu deh ya kalau summer gimana. Tapi kalau summer mereka juga nggak mandi itu mah kebangetan. Tapi winter itu ya mereka tuh nggak mandi. Mandi yang benar-benar shower itu tuh aneh bagi mereka. Ini beneran kejadiannya Win. Jadi guruku waktu di Halifax itu, menurut dia ya, kalau sudah winter itu kan kering banget udara. Betul. Kalau kamu mandi itu kamu merusak kulit kata dia. Jadi aku bingung kan. Terus nggak mandi aku bilang gitu kan. We still clean up kata gitu. Jadi cuma cuci muka, gosok gigi doang gitu Win. Mandi tuh kalaupun sampai mereka merasa kayaknya udah 2 or 3 days, mereka tuh lap-lap doang Win. Kita yang dilihatnya aneh kalau sampai mandi shower during winter time, apalagi sampai sehari 2 kali tuh aneh banget bagi mereka. Betul, iya. Iya, jadi di sini tuh kalau mandi sehari sekali, apalagi winter tuh normal guys ya, bukan jorok sebenarnya, bener gak? Karena ibaratnya kalau mau ngomong jujur, lu nggak usah pakai deodoran juga nggak akan bau ketek gitu ibaratnya. Ya ibarat kayak makanan di lemari es itu loh. Betul. Awet kan? Betul, nggak akan basi-basi ibaratnya. Jadi kalian tuh kalau dalam winter tuh hemat air karena mandi sehari sekali gitu ya. Terus juga hemat deodoran gitu ya. Hemat deterjen yang buat laundry karena nyuci bajunya juga nggak usah sering-sering gitu ya. Iya gitu ya. Oke, dan yang terakhir nih, kira-kira apa ya kebiasaan orang Indonesia di sini? Rajin beribadah, ya. Ya bener nggak? Kayaknya kan kalau kebiasaan itu tidak hilang serta merta, ya adalah 1-2 case ya kesempatan nih, bener nggak? Wah dia merantau jauh, apalagi di negara liberal kayak Kanada, bodo amat gitu. Tapi majority itu mau dianya Muslim, Kristen atau apa, Buddhis ya, itu pasti beribadah loh. Betul, iya. Jadi makanya sampai ada gitu kan perkumpulan kayak gereja yang kita datengin nih Yul saat ini kan, gerejanya gereja orang Indonesia, bener nggak? Betul. Karena banyak orang Indonesia yang ingin ke gerejanya bareng-bareng, pakai bahasa Indonesia kebaktiannya, bener nggak kayak gitu Yul? Di Toronto aja, kalau kita ngomongin gereja Indonesia, itu aja ada lebih dari 2-3 biji kan? Oh iya. Kayaknya ada 5 apa 6 loh kalau nggak salah. Betul. Terus juga untuk yang Muslim pun ada juga ya, namanya kalau nggak salah MIIT ya di sini ya, bener nggak? Betul. Iya, itu tuh perkumpulan orang-orang Indonesia yang Muslim di sini gitu. Mereka suka ngadain pengajian bareng kalau nggak salah ya. Dan yang Buddhis juga ada ya, komunitas Buddhis ya kalau nggak salah di sini ya. Setahu gue ada, tapi mereka karena terpencar-pencar, tapi mereka tuh ada kayak viharanya mereka ada. Gitu. Iya, betul. Oke guys, nah jadi itu tuh kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang walaupun sudah berada di Kanada lama, tetap mereka lakukan, bener nggak Yul? Tentu saja itu nggak semuanya berlaku ya. Ada juga beberapa yang sudah tidak melakukan hal itu. Tapi ini in general, kembali lagi disclaimer tadi ya. Juga mungkin ada juga beberapa kebiasaan lain yang masih kita masukkan dalam PowerPoint tadi tuh. Tolong kalau ada, tulis di komen di bawah ya. Tambahin nih kira-kira ada apa-apa lagi, nah nanti kita bisa buat jadiin bahan untuk video berikutnya, bener gak ya? Betul. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa untuk subscribe, pencet belnya supaya nggak ketinggalan kalau ada video baru.
Terus apa lagi, Win? Like and bantu sebarkan. Oke? Sebarkan. Sip.